Saya ingin mengajak lebih banyak lagi umat di dunia itu merasakan kenikmatan iman Islam. Oh, Masya Allah. Makanya saya katakan saya dapat hidayah malah di depan patung Yesus. Ya Tuhan, kalau memang Kau Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya sebenar-benarnya saya mengabdi kepadamu. Tunjukkan sebenar-benarnya sebagaimana saya melayanimu. Kalau memang Kau Tuhan. Tapi kalau bukan Engkau Tuhan, tunjukkan saya. Tuhan yang mana yang sebenarnya pantas untuk saya sembah. Inilah PR kita, bahwasanya Islam itu memberikan contoh yang baik untuk orang di luar sana. Karena orang non-muslim itu melihat Islam, dia melihat di orangnya dulu. Padahal sebenarnya kalau mau melihat satu agama, itu harus melihat dari kitabnya dulu. Ya, betul. Saya lebih baik kehilangan satu cinta dari manusia daripada kehilangan cintanya Allah kepada saya. Alhamdulillah kita yang telah di waktu mau buka TPA, kan saya langsung buka TPA ya kemarin. Oh, udah buka TPA berarti? Alhamdulillah. Di mana, Kak? Di Toho. Di Toho? Oke, di Toho. Itu udah berapa lama, Kak? Dari tahun 2021 kemarin. Oke, berarti udah lama juga ya? Pas saya mulai hijrah. Berarti pas hijrah langsung kepikiran bergerak gitu ya? Langsung bergerak. Oke, siap. Gitu. Sekarang di Pontianak ngekos kan? Ngekos. Berarti di sana nggak jalan lagi? Di sana ada yang lain melanjutkan. Ada yang lain melanjutkan. Posisi kakak udah mengajarkan atau? Posisi saya kemarin hanya menggerakkan, jadi mengajak orang untuk bergerak, mengajak orang untuk ibaratnya menuju kebaikan. Saya menjanjikan surga sama mereka, menjanjikan pahala dengan mereka. Siap. Saya bilang kalau untuk bayar uang kalian, gaji kalian itu nggak bisa. Saya nggak punya, saya bilang gitu. Kadang saya untuk kesini aja isi bensin itu cukup pas-pas. Kadang saya pergi nggak bawa uang, pulang dari sini saya dikasih bapak. Saya bilang gitu. Siap. Nah jadi saya hanya menjanjikan pahala sama mereka, menjanjikan surga sama mereka. Dan alhamdulillah mereka mau, ada ya juga yang mau bergerak gitu, mau mengajarkan di situ. Siap. Karena saya tidak bisa untuk mengajar tadi yang Mas bilang, jadi saya cari orang yang bisa ngajar gitu. Siap. Yang Oke, tadi. Kak. Saya udah merasakan apa yang ini ya, walaupun tidak 100% ya, tapi saya merasakan atau membayangkan sesuatu yang ya kebanyakan permasalahan molap itulah. Nah, tapi saya merasakan bahwa kakak ini spiritnya kuat gitu. Amin, insya Allah. Apa yang sebenarnya tujuan utama kakak? Kan kalau orang tuh biasanya kebanyakan itu ada yang dapat ridha Allah lah, ada yang betul-betul hijrah ini karena ingin masuk surga aja. Nah, macam-macam lah alasan. Selain hati yang tenang, kira-kira apa tujuan utama kakak? Kenapa pengen gitu meninggalkan yang udah nyaman nih tadi? Masuk Islam langsung dapat kesulitan. Itu kan suatu pengorbanan yang luar biasa ya. Nah, apa sebenarnya tujuan untuk melakukan itu semua? Tujuan itu semua ya. Pertama kan tadi kita ingin mendapatkan ketenangan hati, kenikmatan iman. Oke, ya kan? kenikmatan Kalau iman. untuk tujuan kita mendapatkan surga, saya rasa hampir semua orang pun itu. Ya. Termasuk mohon maaf yang non pun juga tujuannya itu. Siap, betul. Kalau saya saat ini dan sampai saat ini di depan ini gitu kan, saya ingin mengajak lebih banyak lagi umat di dunia itu merasakan kenikmatan iman Islam. Oh, Masya Allah. Banyak saya melihat bahwasanya orang itu bisa mengaji, bahkan mereka itu mengaji dengan baik dan benar, tajwid dan lain sebagainya mereka bagus sekali, tapi mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Oke, siap. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwasanya banyak mereka itu sudah Islam tapi tidak berislam. Mereka syar'i tapi tidak bersyar'i. Ya. Apa maksudnya gitu kan? Udah Islam tapi mereka tidak mengenal apa kenikmatan Islam itu. Udah bersyar'i, berpakaian tertutup dan lain sebagainya, tapi mereka tidak menjalankan syariat Islamnya. Mohon maaf, tadi yang makannya masih apa aja boleh dimakan gitu kan? Yang masih sembarang, tidak memperdulikan halal atau tidak halalnya.
Terus mohon maaf lagi bagi yang wanita sudah bersyar'i tapi masih membicarakan saudara sendiri. Ya. Seperti itu. Masih banyak lagi yang saya lihat bahwasanya mereka bersyar'i tapi tidak, mereka syar'i tapi tidak bersyar'i. Nah, itu tujuannya saya ingin mengajak lebih banyak orang bahwasanya kalau udah berislam, rasakan kenikmatan Islam itu. Kalau sudah syar'i, bagaimana caranya supaya bersyar'i gitu. Dan juga banyak sekali mereka yang mohon maaf masih non itu mengatakan bahwasanya kalau kita agama itu terlahir dari satu agama, itu bukan pilihan dan itu tidak ada pilihan, langsung aja jadi ikut agama nenek moyang. Ikut agama nenek moyang, jadi itu bukan pilihan kata mereka dan tidak ada pilihan. Kalau lahir iya tidak ada pilihan, tapi kalau agama sebenarnya itu pilihan. Kita bisa memilih, kita bisa sekolah di sini atau sekolah di sini, kita boleh memilih, ya kan? Kita mau pasangan ini atau pasangan yang ini, kita bisa memilih. Tapi kenapa tidak dengan agama? Kalau itu baik, kenapa kita tidak memilih? Nah, banyak sekali juga mereka yang udah ada pilihan mau memilih tapi takut untuk memilih Islam. Takutnya pertama tekanan dari keluarga, takut dihujat, takut dibenci, takut diusir, takut dimaki dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang saya mau ibaratnya tuh nggak usah ada rasa takut. Allah itu maha kaya, maha besar. Ya. Allah pasti nolong kita. Alhamdulillah ya, luar biasa. Saya dapat ilmu juga jadi. Masya Allah, tabarakallah. Iya, rasanya dengar ceramah aja saya jadi. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Kan ngomongin tentang agama tadi kan memang prosesnya panjang ya kak ya. Karena dari awalnya hobi baca buku, nah sampailah akhirnya lebih serius kepada pencarian Tuhan yang sebenarnya. Nah, boleh diceritakan apa sih yang membuat kakak itu betul-betul ingin dekat sama Tuhan yang sebenarnya gitu? Itu kurang lebih pertanyaannya. Kalau diceritakan panjang ya, panjang sekali. Kayaknya satu buku selesai nih. Part 3, oke siap. Bismillah. Jadi untuk perjalanan saya mencari Tuhan, apa sih motivasi saya mencari Tuhan gitu ya? Selain tadi ketenangan hati. Kalau saya melihat kehidupan di luar sana gitu kan. Kalau saya melihat kehidupan di luar sana itu banyak sekali yang tidak baik-baik saja. Banyak sekali yang tidak baik-baik saja, banyak mereka itu mohon maaf gitu. Ada yang udah paham agama tapi mereka tidak seperti apa yang kita lihat. Mungkin emasnya juga melihat itu, ya kan? Nah, jadi di situ waktu saya di Buddha, saya sembahyang Buddha setiap pagi, terus saya ke vihara dan lain sebagainya. Saya merasa begini, wah, kok sembahyangnya gini ya? Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Jadi, kok sembahyangnya begini? Ini tidak benar. Apalagi kita memberikan hadiah hidangan dan lain sebagainya. Diberikan hidangan, terus setelah hidangan itu selesai, kita yang makan. Katanya buat obat dan lain sebagainya. Ini tidak benar, saya bilang gitu kan. Jadi saya coba cari untuk ulama-ulamanya lah kalau kita di Muslim ya. Saya cari ulama-ulamanya. Di situ mereka tidak semua bisa menjawab pertanyaan saya. Saya sudah tidak ingat ya pertanyaan saya seperti apa persisnya, tapi banyak sekali pertanyaan saya itu yang mereka tidak bisa jawab. Waduh, saya bilang gitu. Bahkan waktu kalau kita kan ranahnya benar nih ya, kayak nabi-nabi dari Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan lain sebagainya sampailah ke Nabi Muhammad. Kita ranahnya benar tuh kan. Nah, jadi saya tanya sama mereka, ini siapa? Ini siapa? Saya kan udah baca tuh. Jadi ini siapa? Saya tanya ulamanya aja nggak bisa jawab saya gitu kan. Waduh, ini nggak bener nih kayak gini gitu. Tapi saya masih sembahyang kubur dan lain sebagainya, dan habis pulang dari sembahyang kubur itu makanan kami makan lagi. Dapat tawaran dari teman bahwasanya ayo kita ikut kegiatan ini yuk gitu kan. Ikut kegiatan ini di boleh ya disebutkan, maaf ya kalau misalnya nggak boleh di skip nanti aja. di tit. Oke. Siap. Aman Kak. Dapat ajakan dari teman, ayo Rini, ini bagus loh Rini, kayak gini gitu kan, dijelasin semuanya.
Jadi, oh ya, iya. Jadi saya coba untuk mempelajari Katolik dan lain sebagainya sampai saya ikut pelayanan. Nah, kemarin waktu itu saya ikut juga webinar namanya. Siap. Ini kayaknya perlu di skip lagi. Iya, betul. Saya tahu itu. Oke, lanjut Kak. Nah, jadi saya ikut di situ 1.800 orang peserta yang ikut waktu itu. Banyak juga ya. Banyak sekali. Jadi di situ saya berdiri di depan patung. Nah, itu di skip juga ya, boleh? Siap. Banyak nih yang di skip nih, Masya Allah. Soalnya dihilangkan aja. Aman. Jadi berdiri di depan patung itu saya menghadap. Maksud, kenapa ini patung yang saya sembah, gitu kan? Ya. Jadi saat pengakuan dosa dan lain sebagainya, tapi saya sudah terpikir dan terfokus ke patung tadi, kenapa patung ini? Apalagi kalau saya melihat ada yang digantung apa segala macam, tega sekali dia menggantung Tuhannya, gitu kan? Ya. Jadi di situ, waduh. Tapi saya merasakan di situ ada aura yang berbeda daripada yang Buddha kemarin. Aura yang berbeda. Saya berdiri menghadap patungnya. Ya Tuhan, kalau memang Kau Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya sebenar-benarnya saya mengabdi kepadamu. Tunjukkan sebenar-benarnya sebagaimana saya melayanimu. Kalau memang Kau Tuhan. Tapi kalau bukan Engkau Tuhan, tunjukkan saya. Tuhan yang mana yang sebenarnya pantas untuk saya sembah. Saya katakan seperti itu. Dan setelah itu, kita berdoa bersama, bayangkan itu 1.800 orang, tidak sedikit. Jadi suara itu kan seperti apa gitu kan. Hening sekali saat berdoa, lampu dimatikan, hanya ada lilin dan lain sebagainya. Jadi di situ saya nggak tahu, lisan saya itu lancar sekali berzikir Allahu Akbar itu. Oh, langsung zikir ya? Zikir. Masya Allah. Langsung berzikir Allahu Akbar. Dan sampai memuncak sekali itu. Mereka kan makin lama makin dahsyat tuh kan suaranya kan. Rame itu suaranya. Dan mohon maaf, itu ternyata bukan apa namanya, bukan kita lagi berdoa atau apa, tapi itu jampi ya, katanya begitu ya. Nah itu setelah saya pelajari, oh ternyata seperti itu. Jadi makin dahsyat, saya makin nggak tahu, lancar sekali Allahu Akbar lisan saya. Terus sampai akhirnya saya tersungkur di situ, di depan patung itu. Makanya saya katakan saya dapat hidayah malah di depan patung Yesus. Saya tersungkur di situ, mereka langsung memeluk saya, katanya kamu sangat beruntung bahwasanya Roh Kudus memasuki kamu. Dia bilang gitu kan, kamu sangat beruntung. Katanya kata mereka melihat saya itu seperti ada yang cahaya dan lain sebagainya, katanya begitu. Jadi disitu, kamu sangat beruntung, kamu orang pilihan, kamu terpilih, ada Roh Kudus yang memasuki kamu, dia bilang gitu. Nah, jadi di situ saya dibawa di ruangan khusus, ditanya itu apa yang sedang terjadi. Saya diam aja kan. Tapi mereka udah ngomongnya tuh ya memang bahasanya meranah ke agama itu. Iya, gitu agama kan. itu. Jadi di situ saya diam aja. Saya bilang, sekarang kamu udah tahu kan Tuhan yang mana yang benar-benar baik? Iya, saya tahu. Saya bilang, apa? Allah. Iya, memang dia bilang gitu. Kamu tentunya tahu bahwasanya agama kita ini gitu kan. Jadi iya benar, Islam, saya bilang gitu. Kamu ngomong apa? Dia bilang. Oh, langsung spontan bilang Islam gitu? Spontan. Oh alah. Terus saya dikasih waktu 3 jam untuk berpikir. Saya bilang, saya mau pulang. Lanjut ini lagi. Saya sampai ada 4 orang yang narik tangan saya, itu enggak. Karena saya mau pulang, tidak dibolehkan untuk pulang. Saya bilang, saya mau pulang. Jadi, nah di situ, habis itu oke. Kalau misalnya saya keluar pun nggak diizinkan kan, ya udah saya ngikut aja. Yang penting hati saya udah tahu saya kemana gitu. Oke. Nah jadi di situ saya ikuti sampai selesai. Dan setelah itu saya masih hanya Islam. Tapi kalau saya melihat Islam, nah kembali lagi nih. Kalau saya melihat Islam, mungkin hanya melihat orangnya Islam, mungkin saya nggak ada di tempat ini. Ya. Inilah PR kita, bahwasanya Islam itu memberikan contoh yang baik untuk orang di luar sana. Ya. Karena orang non-muslim itu melihat Islam, dia melihat di orangnya dulu. Padahal sebenarnya kalau mau melihat satu agama, itu harus melihat dari kitabnya dulu. Ya, betul. Jadi kalau saya melihat Islam, mungkin hanya melihat orangnya. Aduh, kamu nih Islam, tapi kok gini. Mungkin saya nggak kesini. Dan Alhamdulillah, Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita, bahkan melebihi dari apa yang kita tahu sendiri. Ya. Di situ, saya diizinkan Allah untuk membuka Al-Quran. Dan sampailah di sini.
Ini mungkin closing statement. Ini motivasi lah untuk mualaf-mualaf di luar sana. Apalagi kakak tadi punya tujuan khusus ya untuk buat rumah singgah untuk para mualaf yang lainnya. Karena memang ngerasakan sesuatu. Ada sesuatu atau strong why-nya itu pernah diusir lah gitu. Pernah diusir. Oke. Saya bingung mau kemana waktu diusir tuh kan. Saya bingung mau kemana. Saya sedangkan waktu itu udah diusir dari rumah nih. Yang ibaratnya saya sempat berpikir juga waktu diusir dari rumah itu saya mau makan apa. Sebelum bapak saya nanya, kamu nanti mau ngasih anak kamu makan apa? Kalau kamu mau mati aja ya kan. Nah, yang penting saya hanya mikirkan anak kamu. Sebenarnya sebelum bapak saya ngomong gitu, saya udah berpikir, saya makan apa? Ya, betul. 4 anak lagi kan? 4 anak lagi. Terlalu berani sih. Lagi gitu kan. Nah, saya harus meninggalkan semuanya. Yang tadinya saya kemana-mana diantar. Saya nggak bisa bawa mobil kan. Dipakai supir kemana-mana. Terus belanja apa semua difasilitasin. Saya tahu hanya bilang, ini kamu gini, ini. Mohon maaf, saya nyapu aja saya nggak pernah di rumah. Memang paket komplit lah ya. Ada asisten rumah tangga, itu udah kurang nyaman apa lagi gitu kan? Iya, jadi kalau saya mau pergi aja tuh mohon maaf sekali. Pakaian dalam saya itu mereka yang udah siapkan. Kakak mau pakai ini, kakak mau pakai ini, kakak mau kesini, jadi siapkan dulu untuk kakak. Nah, ada yang panggil kakak, ada yang panggil ibu, ya kan? Jadi sebelum bapak saya khawatir dengan kehidupan saya sebenarnya udah mengkhawatirkan itu dulu. Tapi karena saya membaca Al-Quran bahwasanya katanya jika engkau meninggalkan, saya punya tagline satu ya. Saya lebih baik kehilangan satu cinta dari manusia daripada kehilangan cintanya Allah kepada saya. Dan saya meyakini bahwasanya di dalam Al-Quran itu saya tidak ingat ayatnya karena saya tidak sampai saat ini belum bisa membaca Al-Quran. Saya masih baru Iqra 3. Oh, enggak apa-apa, aman. Tapi alhamdulillah dari terjemahan itu banyak sekali ya karena yang terjemahan, saya dapatkan. itulah untungnya ada terjemahannya. Betul saya pun sekali. kalau nggak ada terjemahan juga nggak kesini. Nggak kesini juga pasti. Masya Allah. Nah, jadi di situ kata Allah mengatakan janji Allah ya. Kalau janji manusia mungkin belum tentu ditepati, ya kan? Bahkan pejabat sekalipun belum tentu untuk menepati janjinya, walaupun mereka punya uang, ya kan? Tapi kalau udah janji Allah, Allah tuh maha bisa segalanya, dan satu Allah yang tak bisa tidak menepati janjinya. Jadi Allah katakan bahwasanya jika kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Bayangkan kalau Allah yang ganti itu. Keren ya? Keren, sangat keren. Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Doa saya semoga Allah mudahkan, Allah kabulkan hajatnya untuk membangun rumah singgah bagi orang yang mu'alaf mengambil keputusan untuk berislam itu tadi. Karena banyak sekali masih orang di sana, di luaran sana mengambil keputusan untuk Islam takut diusir itu tadi karena tidak ada tempat tinggal. Tapi kalau kita sudah menyediakan mereka untuk rumah singgah, tempat tinggal, insya Allah mereka lebih berani. Bukan hanya rumah singgah, kalau bisa kita kasih mereka itu lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Bagaimana caranya agar mereka itu tidak ada merasakan ketakutan, gitu. Bahwasanya Islam itu indah loh, gitu. Jangan takut, ada Allah. Ada Allah. Iya, ada langit Allah. Bumi Allah bisa ciptakan kan, gitu. Apalagi hanya sekedar untuk memberikan harta dunia itu kecil sekali, terlalu mudah bagi Allah. Oke, terima kasih Kak Lisa karena sudah mendukung saudara seiman. Amin. Terutama pada hari ini ya udah buat konten untuk menyemangatin mualaf-mualaf di luar sana, terkhusus juga untuk teman-teman yang muslim yang saat ini sedang hijrah. Terima kasih Kak Lisa karena sudah berbagi cerita kepada kami. Kami juga sama-sama mendoakan Kak Lisa semoga istiqomah dalam kebaikan, Allah mudahkan bertemu dengan jodoh terbaik. Amin, dan Allah pastikan kakak ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Indra Wibowo. Di sini ada namanya Saudara Seiman. Gerakan yang Masya Allah sangat membantu untuk dakwah di kalangan orang-orang yang pengen kenal Islam. Jadi kalau jika ada yang pengen kenal Islam, pengen tahu tentang Islam, pengen belajar tentang Islam, temennya, saudaranya, setongkrongan, atau ya anak-anak kantor, bisa dibawa ke sini nih, bisa dibawa ke Saudara Seiman. Nah, tapi untuk membantu mereka, mereka juga punya rekening di Bank Muamalat. Di Bank Muamalat nomor rekeningnya 6
atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia, saudara seiman. Insya Allah gerakan ini untuk membantu mualaf dan ikut juga untuk menyokong bagaimana orang bisa mengenal Islam, memperkenalkan Islam dengan cara yang hak. Insya Allah jadi amal jariah kita semua deh, termasuk antum semua. Nggak bisa nyumbang nggak apa-apa, share aja, bagikan. Insya Allah bermanfaat. Mungkin antum nggak butuh hari ini, Anda nggak butuh hari ini, nggak apa-apa. Ada mungkin follower Anda atau tetangga Anda, saudara Anda, siapapun itu, mungkin dia lagi butuh informasinya, sampaikan. Insya Allah nanti bermanfaat untuk orang banyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.